stadion sebenarnya, ya, stadion. Cuma masyarakat Romawi dahulu stadionnya ini bukan untuk ngelihat main bola, ya, tapi untuk mengadu manusia dengan manusia lain atau manusia dengan hewan buas. Dan harus sampai ada yang bersimbah darah, harus sampai ada yang tergeletak, ya, meninggal, baru kemudian yang hadir, ya, yang hadir itu kemudian saya tadi yang hadir itu kemudian bersorak-sorai gembira. Nah, jadi masyarakat Romawi itu ternyata suka dengan pertandingan yang bersimbah darah. Tuh buktinya ini stadion Kolosseum. Ada juga peninggalan peradaban yang ini disebut sebagai Madain Sholih. Nah, ini peradaban canggih jauh sebelum Rasulullah SAW. Kalau kita lihat, ya, mereka membangun bangunan-bangunan di atas bukit, ya. Padahal ini ribuan tahun yang lalu. Siapa pernah berpikir ribuan tahun yang lalu orang bisa bangun peradaban seperti ini? Artinya dahulu mereka ini canggih, dahulu mereka ini udah maju, gitu dia. Cuma sayangnya mereka tidak beriman, tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ada juga peninggalan peradaban Persia. Ini Istana Kirsa, ini Persia. Nah, ini sisa-sisa bangunan. Ya. Termasuk peninggalan peradaban Arab. Ya, kalau ini udah sejak ribuan tahun lagi, ya, sekitar 6.000-an tahun, Pak. Karena ini kan Ka'bah. Ya. Ka'bah itu kan dibangun zaman Nabi Ibrahim. Bahkan ada yang mengatakan sejak zaman Nabi Adam pondasinya udah ada. Itu peradaban. Sampai kemudian yang tadi awal saya tampilkan ini peradaban Islam, tapi di Andalus, yaitu di Spanyol. Jadi kalau kita ngelihat peradaban itu biasanya bentuknya bangunan, tapi enggak seperti itu. Jadi peradaban itu, Bapak Ibu sekalian, kita definisikan semua bentuk kemajuan, baik bangunan, baik infrastruktur, ya, baik ekonomi, sosial, politik, ilmu pengetahuan, ya, seni, apapun bentuk kemajuan yang didapatkan, dihasilkan oleh sebuah bangsa, maka itulah disebut peradaban. Itu disebut peradaban. Menariknya, ya, peradaban itu bisa bangkit, bisa turun, ya, bisa naik, ya, bisa hancur. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala nyatakan dalam surah jadi lupa saya surat apa ini, ya, ya pokoknya dalam Al-Quran lah gitu, ya. Wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Masa-masa kebangkitan, kejayaan, dan masa-masa keruntuhan, kehancuran itu Allah pergilirkan di antara manusia. Nah, ini kan dulu pernah ada peradaban Romawi, hebat. Peradaban Persia, hebat. Ya. Peradaban India, peradaban Cina, ya. Peradaban Barat, ya. Termasuk peradaban
Islam. Nah, kalau kita bicara bulan Januari ini menarik. Kenapa saya bilang menarik? Karena bulan Januari itu juga diperingati hancurnya sebuah peradaban Islam. Di mana itu? Di Andalus atau di Spanyol. Ya. Kalau kita bicara Spanyol kan mesti ingatnya kan yang apa ya? Kalau bapak-bapak biasanya klub sepak bola. Ya kan? Ya. Nah, kalau ibu-ibu nggak tahu tuh ingatnya apa. Ya. Kalau Spanyol itu kan tempat destinasi wisata di dunia, gitu ya. Jadi tempat wisata yang indah di dunia itu salah satunya Andalus, Spanyol. Maka kita coba lihat ya keindahannya Spanyol itu. Tapi ini jangan lama-lama ya. Oh, kalau soalnya ini lama. Ini satu kota saja misalnya. Ini Cordoba ini, Cordoba. Nih. Jadi mulai dari tata letaknya, pengairan, tata kota, bangunan, ya, ini udah canggih sekali. Padahal satu kota. Ya. Andalus itu kan keseluruhan Spanyol, bahkan sebagian Portugal. Ya. Jadi mulai dari ilmu pengetahuan, bangunan, jalan, bendungan, ya, taman, seni, ya, ini luar biasa sekali. Masjidnya, karya-karyanya, oh luar biasa. Makanya banyak ilmuwan-ilmuwan atau ulama-ulama itu lahir di Andalus, lahir di Spanyol. Banyak lahir di situ. Misalnya Al-Imam Al-Qurtubi, itu kan pentafsir Al-Quran. Itu lahirnya di Andalus, di Cordoba. Ada ilmuwan namanya Al-Jazairi, itu yang nemuin jam, yang nemuin gerak mesin. Kalau Bapak Ibu kesini naik kendaraan, nah itu Al-Jazairi, itu lahirnya dari Andalus, dari Spanyol juga yang nemuin jam. Jadi kita tahu nih acara kita mulai jam berapa, selesai jam berapa. Nah, kita jadi tahu. Itu karena ditemukan jam. Sebelumnya nggak ada. Bahkan ada saya kok jadi banyak lupa ya. Efek belum sarapan kayaknya. Ya. Ada Abul Qasim Az-Zahrawi, itu dokter bedah. Nah, ini masjidnya Bu ya. Nah, masjidnya ini. Masjidnya udah kayak begitu ini. Padahal ini sekitar 500 tahun yang lalu. Ya, taruhlah 1000 tahun yang lalu. Masjidnya arsitekturnya udah indah. Ya, luar biasa. Belum taman-tamannya. Oh, makanya sampai sekarang Spanyol itu destinasi wisata dunia. Semua ini peninggalan Islam. Karena umat Islam di Spanyol nggak tanggung-tanggung 8 abad, 800 tahun. Lama sekali, lama sekali. Makanya lahir ilmuwan, lahir ulama, ya, lahir peradaban. Padahal saat itu Barat itu, ya, itu tertinggal jauh. Jadi kalau kita ngelihat Eropa itu sama Spanyol, wah jauh sekali. Eropa itu masih gelap, ya, lumpur, buang kotoran sembarangan, ya, nggak bisa baca tulis. Tapi di Andalus itu majunya 600 tahun ke depan. Makanya Barat itu, ini salah seorang sejarawan Irlandia, dia bilang begini, dia jujur non Muslim, ya. Dalam bukunya What Islam Did for Us, ya, kata Thomas Tim Wallace Murphy, dia bilang orang-orang Eropa, orang-orang Barat itu punya hutang besar kepada umat Islam.
yang nggak bisa dibayar sampai kapanpun juga. Kenapa? Karena kan orang-orang Barat tuh pernah mengalami the dark age of Europe, masa kegelapan. Itu dari abad keempat sampai abad ke-14, Bapak Ibu. Dari tahun 400-an sampai 1400 Masehi, 1000 tahun mereka terbelakang. Orang-orang Eropa itu. Nah, kenapa mereka bisa maju? Belajar sama umat Islam di Andalus. Ya, makanya mereka maju, mereka bangkit. Ya. Dulu itu kalau orang-orang Barat ke Andalus, pengennya pakai pakaiannya orang-orang Islam di Andalus. Kalau mereka ngomong, pengennya pakai ngomong bahasanya orang-orang Islam di Andalus, bahasa Arab. Ya. Karena mereka menganggap kalau pakai pakaian orang-orang Andalus atau ngomong pakai bahasanya orang-orang Andalus itu bahasanya orang-orang maju, intelek, gitulah. Ya. Karena kayak kita sekarang lah dibalik. Ya. Kita kalau ke barat-baratan tuh baru modern. Kalau ngomongnya ke Inggris-Inggrisan tuh baru cerdas, kan begitu, ya kan? Jadi dibalik, kalau dulu mereka ngekor ke kita, sekarang kita ngekor ke mereka. Ya. Nah, singkatnya, Andalus ini 800 tahun hancur. Ya. Hancurnya kapan? Bulan Januari. Makanya kenapa kalau Januari itu saya selalu seneng ngingetin tentang Andalus. Ya. Karena kita sering lupa. Ya. Kita lihat kisah sedihnya Andalus masa-masa terakhirnya. Jadi kota-kota di Andalus sudah dikuasai, tinggal satu kota namanya Granada. Ya. Nah, ini penguasa terakhir namanya As-Sogir. Ya. Dia nyerah, nggak pakai perang. Tadi dia kasihkan aja udah kotanya itu. Dia kasihkan aja kotanya. Kunci gerbangnya dia kasih, istananya dia kasih, ya, tanpa perlawanan. Loh, ini kenapa ada filmnya? Karena orang Barat yang memfilmkan. Mereka selalu mengingat takluknya umat Islam di Andalus. Mereka bikin film, kita lupa. Nah, ini kita ingatkan. Akhirnya simbol-simbol Islam diganti, masjid dirubah jadi gereja. Abu Abdillah ini kemudian terkenal, dia kabur ke Afrika Utara, dia terakhir ngelihat Istana Alhambra itu. Sambil nangis. Ya. Nah, ketika dia nangis, ibunya ngomong, nangiso. Lah kamu nggak pakai perang gitu ya. Nah, bukit tempat nangisnya itu ditamai Puerto del Suspiro del Moro, bukit tangisan orang Arab terakhir. Jadi ngasih nama bukit aja ngenyek, Bu. Ya. Berapa lama kita di Andalus? 800 tahun. Ya. Jadi yang 800 tahun aja bisa runtuh. Yang 800 tahun aja bisa hancur. Apalagi yang bukan 800 tahun. Kapan hancurnya? Tanggal 2 Januari. (1492) Masehi. Kalah, dibantai, diusir, ditangkap, dipaksa pindah agama, ya. Akhirnya sekarang kalau kita bicara Spanyol, nggak ada orang Islamnya. Masjidnya berubah jadi gereja atau jadi museum, istananya jadi museum, adzan tidak berkumandang, ya. Padahal kita berada di sana 800 tahun. Makanya di Andalus itu, Bapak Ibu sekalian, itu diperingati tanggal 2 Januari libur nasional.
Kenapa? Mereka bikin parade, mereka bikin pawai kirap memperingati kekalahannya umat Islam. Tapi kita baru saja main kembang api tanggal 1 Januari gitu. Ya, lupa kita. Nah, awal mulanya yang warna merah itu semua miliknya umat Islam, daerah, wilayah, kekuasaan umat Islam. Cuma ada satu titik kecil yang bukan punyanya umat Islam ini, warna kuning kecil ini, kecil sekali. Siapa sangka ya, yang kecil kuning ini nanti mengalahkan semua yang warna merah. Ya. Makanya kalau kita bahas, kita dulu waktu di Ranting Aisyah Kedurus saya pernah bahas ini, ya, mengutip kitab ini. Makanya karena saya udah bahas, saya nggak mau bahas lagi, ya. Tapi ini saya jadikan prolog lah, pembukaan. Kita mau bahas, tadi ada kitab karangan ulama sejarawan, tapi beliau juga dokter bedah, masih hidup beliau ya, Dr. Rogib As-Sirjani hafizallahu taala. Di kitabnya bagus, judulnya Qissatul Andalus minal Fathi ila Syukut. Kisah Andalusia dari kebangkitannya sampai keruntuhannya. Ya, tapi kita nggak bahas Andalus, Bu. Ya, kita pindah karena peradaban Islam itu banyak, nggak cuma Andalus. Nanti kalau mau bahas Andalus bisa tahun depan Januari lagi, kan gitu ya, biar ingat. Tadi kita cuman pembukaan aja. Nah, saya sebenarnya mau membahas tentang Daulah Umayyah, peradaban Islam yang pertama pasca Khulafaur Rasyidin, yaitu daulah atau khilafah atau Bani Umayyah. Umayyah dari Bani Umayyah. Kenapa? Karena pemimpinnya pertama namanya adalah Muawiyah. Nah, Muawiyah. Ini kalau dari Rasulullah, kemudian Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, terus siapa? Siapa? Pak Jokowi. Oh, bukan ya. Bukan. Ya. Habis Ali, Hasan. Anaknya Ali, cucunya Nabi, tapi cuman sebentar. Habis Hasan, Muawiyah. Ya. Tapi ini sebenarnya kalau kita mau bedah pergantian-pergantian kekuasaan ini, problemnya muncul utamanya ketika Rasulullah wafat. Itu udah mulai ada problem, tapi nggak sampai keras. Ya. Abu Bakar ke Umar itu nggak ada masalah. Umar ke Utsman itu sudah mulai gejolak. Utsman ke Ali, gejolaknya tambah parah. Ya. Sampai perang saudara. Tapi itu kita skip. Kita lewati langsung dari Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, siapa tadi? Hasan dan Muawiyah. Jadi Muawiyah ini statusnya awalnya gubernur Syam. Gubernur Syam. Syam itu di mana, Ibu-ibu? Ya, Syam itu di mana? Syam itu loh, di dekatnya Gunung Sari Indah itu. Ya, ada yang jual soto Pak Samsul. Nah itu. Syam itu sekarang 4 negara, Bu. Ya, nih. Yang paling besar Suriah, ya. Yang paling kecil Libanon. Terus nomor 2 paling besar Jordania, dan yang ada Masjidil Aqsa-nya adalah
Mana? Palestina apa Israel? Palestina. Tapi kalau buka Google itu Israel. Ibu-ibu ikut yang mana? Palestina apa Israel? Palestina. Ya. Ini Bu, wilayah yang luar biasa. Ya. Makanya ini materi saya, keyakinan Islam tentang bumi Syam paling tidak ada 11 poin. Ya. Tapi kita nggak bahas ini, gitu. Ya, kita nggak bahas ini. Ya, wilayah ini sekarang yang aman cuma Jordania. Ya. Suriah konflik berdarah-darah 10 tahun terakhir antara pemerintah dengan rakyatnya. Libanon juga sama, ya. Palestina selama 75 tahun, ya, mereka dijajah penjajah Zionis Israel. Ya, mereka cuman punya otoritas 2 kota, Bu. Ya. Ngingetin Palestina sedikit boleh, Bu, ya? Ya, biar nggak lupa gitu loh. Apalagi sekarang kan lagi ada aksi bela Palestina, ya. Nah, kalau kita lihat tahun 1917 seluruh warna hijau ini Palestina. Tapi begitu tahun 47 sudah mulai serangan-serangan, penghancuran, bulldozer, pembunuhan, pengusiran. Jadi akhirnya cuma tersisa sedikit. Ya. Tahun 67 semakin sedikit, sekarang cuma sesisa 15%. Dari dulu 100%, sekarang cuma 15%. Ini konflik atau penjajahan? Penjajahan, jelas. Nah, Palestina yang merdeka itu cuma di sini. Ya, cuma di sini. Karena kalau yang di tepi barat ini memang namanya ada pemerintahan teritorial Palestina, ada presidennya, ada polisinya, tapi cuma boneka. Ya. Karena di tepi barat ini tiap hari, Bu, tiap hari, ya, tiap hari, ya, tiap hari. Ada apa tiap hari? Nah, entah, saya bukakan dulu supaya kelihatan. Ini saya sampai jam berapa, Bu? Sampai selesai. Ya. Selesainya kapan? Paling habis ini mau saya selesaikan, Bu. Ya. Ya. Tiap hari, Bu, di tepi barat, tiap hari kayak begini. Lemot nggak ya? Oh ya, kalau lemot saya salahin Yahudi, sabotase dia. Ya. Sabotase laptop saya. Tiap hari, Bu, tepi barat kayak begini. La ilaha illallah. Loh, kan sabotase Yahudi kan? Nah, saya ulangi. Tiap hari di tepi barat, tiap hari. Rumah dirazia, di bulldozer. Ya. Wanita ditangkepin. Dibully, dihina, caci maki, anak-anak ditangkap, ya kan? Di tepi barat ini tiap hari, tiap hari. Walaupun ada presidennya, rumah di bulldozer, rumah dihancurkan, ya, tiap hari di tepi barat ini. Ya. Masjidil Aqsa dinodai, ya, kan? Ya. Nah, itu di tepi barat, ya, di tepi barat. Makanya yang merdeka sebenarnya di Palestina itu yang benar-benar merdeka adalah di jalur Gaza, ya, di jalur Gaza. Nah, jalur Gaza itu ini, dia itu luasnya kayak Surabaya, tuh, kayak Surabaya luasnya, Bu. Loh, ayo, kok malah pelangi ya? Maaf, Bu, laptopnya lemot. Nah, biasa sabotase Yahudi, ya, salahin aja Yahudi. Ini jadi jalur Gaza ini kayak Surabaya benar luasnya, ya.
Dia ada beberapa kecamatan lah. Cuma mereka nyebutnya itu kota. Jadi kota Gaza Utara, Gaza Tengah gitu ya, Gaza Selatan tuh. Ya. Nah ini Bu, sebenarnya ini temboknya tepi barat ya. Jadi tepi barat itu ditembokin juga. Ya. Gaza ini juga ditembokin juga. Ya. Jadi ada batasnya itu. Mereka tingginya sampai kayaknya sampai 30 meter. Nanam ke bawah sampai 15 meter. Ya, ini tinggi banget. Jadi kayak kalau punya piaraan kucing atau ayam gitu atau burung kayak begitu. Ya. Jadi ngasih makan ditakar, ya, ngasih ini ditakar gitu. Nah, jadi karena 7 Oktober perbatasan benteng-benteng mereka itu berhasil ditembus. Ya, berhasil ditembus. Nah, itu sampai sekarang mereka masih bingung tuh, kok bisa ditembus. Akhirnya ya, karena 7 Oktober ditembus, ya, hasilnya mereka kemudian melakukan apa? Penyerangan. Nah, pakai player ini. Pembalasan. Jadi anggap saja ini jalur Gaza, satu kota kayak Surabaya yang ditembokin. Nah, dari 7 Oktober sampai hari ini, ya, sudah hampir 5.000 ton bom yang diturunkan di kota Gaza. Ya. Kalau ingat Hiroshima Nagasaki itu cuma 1.500 ton, tapi Gaza udah 3 kali lipat. Ya. Makanya jumlah syuhadanya sekarang angkanya itu hampir 25.000 syuhada. Di warga di sini ada 2 juta ya, Bu. Ada 2 juta. Ya. Saya lihatkan daerah yang paling parah. Daerah yang paling parah. Namanya Sijaiyah. Ya. Daerah yang paling parah namanya Sijaiyah. Sebentar, kita bahas Palestina sebentar aja, supaya kita nggak lupa gitu. Saya takutnya nanti lupa, Ibu. Ya kan? Karena udah capek, udah bosen mungkin ya. Tapi saya nggak pernah bosen. Ini Sijaiyah, ini difoto dari kota di luar Gaza, seperti ini bomnya ini. Ini mereka yang rekam, ya. Bayangnya satu kota kayak begini, Sijaiyah, hancurnya kayak begini. Ya. Ini dari jauh. Sekarang kita lihat dari dekat. Ya. Paling parah ini, kecamatan Sijaiyah, paling parah. Jadi satu kecamatan ini udah nggak ada rupanya, jalannya ya nggak ada, bangunannya ya runtuh, ya, manusianya apalagi, ya kan? Ini mereka yang nyuting, Tapi di antara keprihatinan kita tentang jumlah korban syuhada, kita juga patut bersyukur dan berbangga karena ternyata pejuang-pejuang kita itu, ibu-ibu sekalian, belum pernah mengalami kekalahan. Karena mereka punya senjata rakitan, ya, tentu dari Allah ya, senjata rakitan plus mereka punya Al-Anfal 17 sama Yasin ayat 9. Ini yang mereka baca ya. Kita lihat, ada ayat yang mereka baca, Al-Anfal 17. Mau nggak kedengaran? Wa ma romaita id romaita walakinallaha roma. Jadi sampai sekarang tank-tank yang harganya miliaran rupiah
yang katanya tank-tank terkuat di dunia kalah sama senjata rakitan dengan kekuatan Al-Anfal 17. 3 bulan peperangan, tank-tanknya ini Bu sudah jadi barang rongsokan dengan jumlah 1.100 tank. Jadi barang rongsokan. Itu kalau sayang saudara kita dari Madura nggak ada di Gaza ya. Kalau ada kan lumayan, dikilokan, disumbangkan kan lumayan ya. Ini tentaranya yang sembunyi dalam gedung ya. Kita lihat hancur. Apalagi ini tentara monyet sama babi ini ya. Kita lihat. Nah ini nih dia baca ayat. Nah itu ayatnya. Langsung ya. Langsung gugur. Kok gugur sih? Kebagusan. Enaknya apa Bu? Koit modar bongko. Nah, paling pas ya kan? Paling pas ya. Tuh di derek Bu ya. Hancur semua ya. Nah kan. Nggak ada guna semuanya tentara-tentara ya. Siksa dunia sebelum siksa di akhirat ya kan. Kapokmu kapan ya. Iya Bu ya. Udah Bu, Palestinanya udah. Pokoknya dukung dengan doa ya, dukung dengan harta, dukung dengan aksi ya. Kita bagi tugas ya hari ini karena kita nggak bisa ikut aksi ya pengajian. Dukung dengan boikot ya, dukung dengan apapun juga ya. Insya Allah ini tanda-tanda Israel hancur udah mulai kelihatan. Mudah-mudahan kita masih diberi usia, kita bisa ngelihat Palestina merdeka ya, Israel terusir, Masjidil Aqsa bebas, sehingga kita sekarang rukuk dan sujud di Masjid Gunung Sari Indah. Insya Allah kita akan segera rukuk dan sujud di Masjidil Aqsa. Ya, tapi jangan lupa Bu ya, 10 berangkat biasanya gratis 1. Saya bagian gratis ya. Nah, baik Bu. Waktu saya masih ada Bu? Sampai jam berapa? Tambah 15 menit Bu atau jam berapa? Sampai jam berapa biasanya? 1 jam kan ya? Kalau jam 9 mulai kan jam 10 selesai. Oh berarti ini masih bisa sampai jam berapa Bu? Setengah 11 maksimal. Masih lama ya Bu. Kirain 10:04 selesai. Ya baik. Ya baik. Nah, jadi kalau kita lihat urut-urutannya, ya, ini Daulah Umayyah berkuasa paling lama dan prestasinya juga paling bagus juga, banyak juga prestasinya. Ya, coba kita lihat aja. Sejak Muawiyah jadi khalifah, ya, kemudian perluasannya tuh ke Afrika Utara, ya, sampai ke Samarkand, sampai ke Konstantinopel, tapi belum berhasil, ya kan? Kemudian sampai ke Spanyol, ya kan? Ke Konstantinopel lagi, ya. Sampai di Irak, gitu, ya. Nah, tapi ini yang fenomenal ini Bu, yang namanya Umar bin Abdul Aziz. Ini aja kita bahas, karena kalau satu persatu wah terlalu banyak. Karena Umar bin Abdul Aziz ini dia masih ada keturunan dari Khalifah Umar, jalurnya, jadi masih ada, tapi jauh, tapi masih ada keturunan. Ya. Nah, Umar bin Abdul Aziz ini cuma 2 tahun menjabat. Tapi 2 tahun menjabat yang sebelumnya pemerintahan
Bani Umayyah ini bangkrut, dalam 2 tahun dia rubah menjadi makmur. Bahkan menurut kisahnya ya, Umar bin Abdul Aziz mengeluarkan standar orang miskin harus dapat zakat. Apa standar orang miskin di zaman Umar bin Abdul Aziz? 3 ciri-cirinya. Disebut miskin, umat Islam wajib dapat zakat kalau rumahnya cuma 1, kendaraannya, mobilnya cuma 1, dan pembantunya 1, itu miskin, harus dapat zakat mal. Oh, kalau miskin ya tahu diri lah Bu, ya kan? Ya kan? Jadi kalau rumahnya baru 1, kendaraannya baru 1, pembantunya 1, wajib dapat zakat mal karena kategori miskin. Itu zamannya Umar bin Abdul Aziz. Ya. Kalau di zaman kita, ya, ini agak repot kita ngukurnya itu, ya. Karena bansos saja itu kadang-kadang nggak tepat sasaran, ya. Bansos itu malah kena orang yang berkecukupan atau orang kaya, ya. Akhirnya dibuat beli alat elektronik malah gitu Bu, ya kan, bansos, ya. Ada lagi bansos digunakan alat kampanye, entah benar apa enggak itu Bu, ya kan. Bantuan dari uang rakyat dibuat kampanye, ini dari saya loh gitu sih. Ya, ya. Jadi keren Umar bin Abdul Aziz. Nah, Umayyah ini Bu, dia memperluas Islam sampai India, sampai Cina loh. Gerbang-gerbang Asia, gerbang-gerbang Afrika, bahkan sampai 70 km dekat sama Paris. Jadi kan Islam itu kan harus diluaskan, ya. Islam itu kan harus disampaikan. Bani Umayyah dakwah Islamnya sampai ke Asia, Afrika, bahkan Eropa. Ya. Tapi hancur juga, ya, itu dia, ya kan? Jadi walaupun sumbangsinya sangat besar, tapi ternyata seiring bertambahnya umur mereka lalai. Coba kita lihat berapa Bu umurnya. 661 Masehi sampai 750 Masehi. Berapa Bu? Kurang lebih berapa lama ini? 100 tahunan ya. Berarti umur mereka menguasai umat Islam, memimpin umat Islam 100 tahun. 100 tahun itu dakwah Islam sampai ke gerbang Asia, gerbang Afrika, gerbang Eropa. Tapi kok kemudian mereka bisa beralih? Nah, beralihnya ini Bu, ya, dari Umayyah direbut sama Abbasiyah. Nah, Abbasiyah itu dia. Jadi ya itulah, kalau politik itu begitu Bu, kita ngomong apa adanya. Jadi ada perebutan kekuasaan dari Umayyah ke Abbasiyah. Makanya pemimpin pertama Abbasiyah itu namanya Abul Abbas As-Saffah. As-Saffah itu penumpah darah, ya. Karena dia menumpahkan darah khalifah terakhir ini, Marwan bin Muhammad. Itu dia bunuh, dia ambil kekuasaannya. Kalau udah kekuasaan itu udah agak repot Bu. Nanti dari Umayyah kemudian ke Abbasiyah, kemudian ke Utsmaniyah. Utsmaniyah runtuh juga. Kapan runtuhnya Utsmaniyah? 1924. Belum hampir 100 tahun Bu ya. Kan 2024 ya. Hampir 100 tahun. Begitu Utsmaniyah runtuh, umat Islam negara-negaranya dipimpin sendiri-sendiri. Jadi nation state, negara bangsa, jadi kecil-kecil. Indonesia, Malaysia, dan lain sebagainya. Kalau dulu itu kepemimpinannya global, satu kepemimpinan umat Islam untuk umat Islam seluruh dunia. Umayyah, Abbasiyah, Utsmaniyah.
Ya, sekarang kita terpecah belah gitu. Ya. Baik, sekarang ini yang kita mau bahas. Duh, masih ada waktunya, Bu. 15 menit lah. Ya. Kenapa bisa hancur Umayyah? Jadi kita sambil ngecek, Bu, Indonesia ini udah 100 tahun belum? Belum. Andalus 800 tahun bisa runtuh loh. Indonesia bisa nggak nanti runtuh? Bisa, sangat bisa, ya, sangat bisa. Kita ini belum 100 tahun, ya. Makanya kita introspeksi, kita berjaga-jaga, jangan sampai nasib kita seperti yang sebelum-sebelumnya. Ya. Satu, kemunduran itu dimulai sejak Muawiyah mengangkat anaknya sendiri sebagai penerus. Jadi gini, Bu, Rasulullah ke Abu Bakar itu musyawarah. Karena Rasulullah wafat, belum sempat ngomong penggantiku Abu Bakar. Ya, Abu Bakar ke Umar itu penunjukan, ya, plus musyawarah. Umar ke Utsman penunjukan dan musyawarah. Utsman ke Ali ini udah ribut, ya, udah ribut ini, ya. Makanya perpecahannya dimulai di sini. Utsman ke Ali, ya. Ali ke Hasan ribut juga, ya kan? Ribut juga, ya. Makanya Hasan nggak mau lama-lama dikasih kepada Muawiyah. Nah, Muawiyah dialah orang pertama yang mewariskan kekuasaan dari bapak kepada anak. Itulah yang kita sebut sebagai monarki. Ya. Makanya kalau kita lihat, Bu, ini tadi apa khilafah ini yang Bani Umayyah ini semua rata-rata dari bapak ke anak, ya apa enggak? Muawiyah anaknya Abu Sofyan, kemudian Yazid anaknya Muawiyah, gitu ya. Muawiyah anaknya Yazid. Ini turun temurun, ini bapak ke anak. Ya. Kalau bapakmu raja, berarti kamu juga akan menjadi penerus raja berikutnya. Jadi itu kemunduran yang pertama karena Muawiyah mewariskan kekuasaan kepada anaknya, menghilangkan musyawarah. Ya. Wasyawirhum fil amri fa ida azamta fatawakkal 'ala Allah. Itu kan ayatnya itu. Makanya kita kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah dalam permusyawaratan, perwakilan. Keren, Bu, ya. Kita itu penentuan kebijakan harus musyawarah, tapi kebanyakan di DPR voting, bukan musyawarah. Nggak bisa sepakat ya, ya udah voting aja, mesti, ya kan? Jadi musyawarahnya lupa. Ini yang pertama, ya. Gara-gara Muawiyah mewariskan bapak kepada anak, nanti Abbasiyah gitu juga, Utsmaniyah gitu juga, monarki. Sekarang negeri-negeri Arab gitu juga, ya kan? Raja Arab pasti ada hubungan keluarga, itulah monarki, ya. Satu sisi dia ini bisa baik, satu sisi dia ini bisa tidak baik, ya. Kalau sistemnya demokrasi, biasanya pemilihan umum, ya kan, bukan pewarisan kekuasaan, ya. Tapi negeri kita ini demokrasi rasa-rasa monarki, ya kan, rasa, ya. Pak Karno anaknya juga, cucunya juga,
Ya kan? Biasanya begitu, ya, biasanya. Baik, ini yang pertama. Jadi Bani Umayyah kenapa bisa runtuh? Pertama, karena menghilangkan musyawarah, mewariskan kekuasaan. Dua, dalam perjalanan sejarah, Umayyah ternyata terkena penyakit asobiyah, fanatik kebangsaan, sehingga kekuasaan itu harus orang-orang Arab. Padahal kita sudah lihat tadi ya, Umayyah itu bukan cuma Arab, udah sampai Persia, sudah sampai Afrika, sudah sampai Asia, sudah sampai Eropa. Kok mereka naruh pemimpin cuma dari kalangan orang-orang Arab saja? Ini namanya asobiyah, fanatik kesukuan. Nah, kalau sudah fanatik kesukuan, ini gawat. Makanya nggak bisa Indonesia itu cuma diwakili oleh Pulau Jawa. Pasti nanti akan ada pergolakan. Kamu harus adil, ya, harus merata. Cuman calon yang bukan dari Jawa ada nggak? Jawa semua ini. Ya, Madura, ya itu kan Jawa juga lah. Sebelahan, ya, iya nggak ada. Yang debat nanti malam Jawa semua, Jawa semua, ya, Jawa semua. Oh, kalau Pak Anies itu Arjo, Arab Jawa, ya. Jawa juga Pak Anies itu. Ya. Lah, orang-orang Arab itu datang ke Nusantara sejak abad ke-7, Bu. Jadi udah lama, makanya orang-orang Arab itu sudah seperti orang pribumi. Kita aja sekarang musim politik, woi hati-hati woi sama orang Arab gitu ya. Padahal kalau nggak ada orang Arab kesini, kita nggak masuk Islam, ya. Nggak jelas kita. Nomor 3. Nah, kenapa Bani Umayyah bisa runtuh? Ternyata nepotisme. Ya kan? Jadi yang jadi pejabat itu yang ada hubungan keluarga. Ya. Jadi kalau masih family bisa mengisi kekuasaan, tapi kalau nggak family dibatasi gitu. Jadi kalau pamannya menjabat di MK masih bisa lah, ya kan? Itu, ya kan? Masih bisa. Enggak, itu di negeri Wakanda, Bu, ya kan? Nah, saya nggak ngomong Indonesia, ya, Wakanda, ya. Makanya kalau belajar sejarah itu, Bu, kadang-kadang loh, karena sejarah ini gini, Bu, kaidahnya, at-tarikh yuridu nafsahu. Sejarah itu mengulangi dirinya sendiri. Maksudnya yang terjadi di masa lampau itu nggak stop, dia akan mengulangi, polanya akan berulang dengan pemeran tokoh dan lokasi yang berbeda. Makanya ini Umayyah ini udah ribuan tahun, 1000 tahun yang lalu loh, Bu. Ya, kok sekarang kok masih terjadi ya? Berarti kan kita nggak mengambil pelajaran, makanya kita bahas tuh. Ya, jangan sampai seperti itu, gitu, Bu. Ya. Yang ketiga, yang keempat, ya, ternyata pemimpinnya nggak lagi mikirin umat. Ya. Di akhir-akhir masa malah banyak membangun semacam kastil atau istana di luar kota. Akhirnya memilih untuk menetap di sana, menjauh dari keramaian masyarakat. Ya. Jadi pemimpinnya menjauh dari masyarakat. Bukan pemimpinnya turun ke masyarakat, tapi pemimpinnya bangun istana, bangun kastil di luar-luar kota, di pinggir-pinggir kota, jauh dari masyarakat, sehingga masyarakat tidak bisa berdialog dengan pemimpin. Ya. Makanya kan musim politik ini biasanya calon-calon pemimpin turun ke masyarakat biasanya,
Ya. Ada yang beneran diskusi, ada yang cuma bagi-bagi, ada yang cuma pencitraan. Ya, itu dia. Ya. Kita sudah cerdas lah mana yang berhak kita pilih. Mudah-mudahan Februari bulan depan Allah karuniakan pemimpin yang terbaik untuk Indonesia. Amin. Allahumma amin. Baik. Bu, ini aminnya beneran loh, Bu. Ya. Saya nggak bahas politik di sini, Bu. Saya bukan juru kampanye, ya. Baik. Nomor 5. Nah, ternyata mereka ini lama-lama semakin dolim penguasanya itu. Ya. Mereka menggunakan opsi kekerasan pada rakyatnya yang berbeda pikiran. Jadi nggak cocok tangkep, nggak cocok apa penjara, nggak cocok tangkap. Bahkan kalau Umayyah sampai bunuh, gitu. Ya, sampai bunuh. Nah, inilah 5 perkara. Ya. Udah 5 aja, Bu, jangan lama-lama, Bu. Ya, 5 aja belum tentu bisa kita rubah kok. Ya, jadi yang pertama tadi kekuasaan diwariskan, yang kedua fanatik kesukuan, yang ketiga nepotisme, yang keempat pemimpin gak mikirin rakyat, yang kelima pemimpinnya zalim, tanahnya rakyat diambil, ya kan, dibuat untuk bangun investasi, rakyat gak dapat ganti rugi, ya kan, yang demo malah dapat tindakan represif, ya. Itu contoh saja, Bu, ya. Bukan di negara kita, bukan, ya kan, di negara-negara lain itu, ya kan, ya. Semua serba dipajakin, ya, dikit-dikit dipajakin, dikit-dikit dipajakin. Nah, akhirnya uang pajak juga ada oknum-oknum yang korupsi uang pajak. Nah, itu dia, ya. Akhirnya katanya pajak untuk rakyat, ternyata pajak untuk pejabat rakyat tuh misalnya, ya. Itu contoh, Bu, ya. Itu bukan di negeri kita, bukan, ya, bukan. Ya. Jadi Daulah Umayyah runtuh, 100 tahun kehebatannya runtuh. Faktor-faktor yang membuat mereka runtuh, menurut ini ada rujukannya, Bu, ya. Dr. Abdul Halim Uwais. Ya, ini beliau punya kitab judulnya tentang keruntuhan peradaban Islam, peradaban semua. Beliau ngasih 5 poin ini. Ya, tipis bukunya, makanya cuma 5 kita bahas, ya. Tipis itu. Ada 5. Ingat-ingat, ya. Kalau Indonesia nggak mau runtuh seperti Umayyah, jauhi 5 sebab-sebab keruntuhan. Ya, kita udah belajar sebab keruntuhan, kita harus belajar sebab-sebab kebangkitan. Ya, jadi kira-kira yang 5 ini, Bu, sudah ada belum di negeri kita? Semuanya ada. Loh, kok pas ya, Bu, ya? Gak janjian padahal. Sekarang saatnya kita bahas sebab-sebab kebangkitan. Kalau sudah ada sebab-sebab kebangkitannya gimana? Nah, ini harus kita bahas, tapi waktunya sudah habis, ya. Jadi kita nggak bisa bahas, ya, karena waktunya sudah habis. Sengaja nggak mau saya bahas, itu strategi saya supaya ada kemungkinan diundang lagi. Ibu-ibu kok udah tahu, ya? Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Ditutup